والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesepuh yang kami muliakan, khusus kepada seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Al-Islah dan segenap para jemaah sekalian. Semoga semuanya diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang dalam kondisi sehat walafiat, mendapatkan kemudahan, taufik, maunah dari Allah, sehingga dipermudah untuk tetap istiqamah jalankan melakukan aktivitas amal-amal yang diridai oleh Allah sebagai bekal untuk kita nanti kepada Allah. Semoga wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para ulama menerangkan Rajab miftahul Ramadan. Bulan Rajab adalah kunci bagi bulan Ramadan. Kita ulangi lagi. Rajab miftahu Ramadan. Ulama menyerupakan bulan Rajab yang saat ini hadir di tengah-tengah kita diserupakan seperti sebuah kunci. Kita tahu kalau terdengar kata-kata kunci berarti apa? Alat untuk membuka segala sesuatu yang kita anggap berguna, yang kita anggap mutu, yang kita anggap berkualitas. Dengan ini keterangan maka Ramadan yang akan datang, semoga panjang umur sampai di bulan Ramadan, yang isinya puasa siangnya, isinya malam tarawih dan tahajudnya, isinya Lailatul Qadar. Kalau kita sudah punya kunci, apa kuncinya? Bulan Rajab. Allahumma shalli ala Muhammad. Rajab miftahu Ramadan. Rajab adalah kunci bagi orang yang ingin membuka anugerah nanti di bulan Ramadan. Sehingga doa yang dimunajatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hilal di bulan Rajab. Melihat hilal. Hilal itu tanggal 1, 2 dan 3 namanya hilal. Kalau sudah 4 sampai 30 namanya rembulan. Ketika Rasul melihat tampak hilal Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Terus wa Sya'ban. Kemudian uballighna Ramadan. Setiap doa yang dimunajatkan dan dibacakan oleh seorang nabi pasti mustajab. Artinya mustajab setiap datang bulan Rajab full hari malamnya berkah. Seusai bulan Rajab datang Sya'ban, hari malamnya full penuh dengan berkah. Tujuannya apa? 2 bulan dipenuhi dengan berkah. Waballighna Ramadan, agar kita bisa sampai di bulan Ramadan. Jadi Rajab ini penentu. Masuk nanti Sya'ban juga penentu. Artinya jangan mengharapkan Ramadan mudah bagi kita untuk melakukan sholat atau baca Quran atau ibadah yang lainnya kalau kita nggak perhatian dengan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ini berurutan, nyambung, sambung sinambung.
Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sampai sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan termasuk hadis Rajab syahrullah, terus wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. 3 bulan ini disebutkan oleh Rasul, dalam doanya disebutkan, dalam hadisnya disebutkan, dalam doanya disebutkan Allahumma berkailah ya Allah bulan Rajab. Jadi sudah berkah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan keberkahan bulan Rajab. Sya'ban berkahi, Sya'ban sudah barokah. Ramadan inti daripada suatu keberkahan. Lalu oleh Nabi Muhammad diingatkan, sebagian mengatakan hadis, sebagian maqalah ulama, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan milik Allah. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban itu bulan milik aku, kata Rasul. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan untuk umatku. Sebagian ulama mensyarahi dan menjelaskan apa yang dimaksud Rajab bulan Allah dan apa maksud daripada Sya'ban bulanku, kata Rasul, dan apa Ramadan bulan daripada umatku. Ulama mengatakan yang dimaksud bulan Allah untuk Rajab adalah bulan di mana Allah akan memberikan obralan pengampunan yang tidak terbatas, maka kita jemput dengan beristighfar. Bulan untuk istighfar adalah bulan Rajab. Terus bulan untuk aku Sya'ban, kata Rasulullah, adalah bulan untuk menjemput syafaatku. Dengan cara bagaimana kita mendapatkan syafaat? Sya'ban yang akan datang, semoga panjang umur, amin, diaturi untuk memperbanyak membaca sholawat. Dan bulan untuk umatku yakni Ramadan, bulan dianjurkan kita memperbanyak firman-firman Allah dan Al-Quran yang harus kita lantunkan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai bulan Rajab, mencintai bulan Sya'ban, dan mencintai bulan Ramadan, dan semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Satu, sedekah. Ini sekedar contoh amal soleh yang ada di bulan Rajab. Dan tidak hanya sedekah, apa saja amalan kalau sudah masuk bulan mulia ini pahalanya beda. Hadir majelis taklim kapan? Di bulan Rajab. Jangan disamakan dengan bulan kemarin. Kok nggak bisa disamakan? Karena waktu dan masanya berbeda. Kenapa nggih? Dalam suatu hadis dikutip dalam majmu'nya salah satu ulama besar Ainul Tarim Habib Alwi bin Syihab, beliau mengatakan satu sodakoh itu kalau jatuhnya di bulan Rajab, dan kita sudah dilalui berapa hari nih Pak Tahu? Mendekati 6 mungkin 7 hari. Sudah kita lewati 6 mungkin 7 hari. Satu sodakoh kalau masuknya di bulan Rajab, ini cara Allah Ta'ala mengganjar, diserupakan oleh Rasulullah seperti ibarat lamanya Allah Ta'ala menulis ganjaran ini, seperti ada burung bertelur kemudian menetas. Anak burung jenenge napa? Piye? Napa Pak? Piye? Nah, mulai piye sampai tua mati. Matinya ini ketuaan. Matinya napa? Lanjut usia. Anda bisa bayangin mungkin mulai burung semasa piye baru menetas dari telurnya sampai mati, itu kira-kira berapa hari Pak? Berapa hari? Berapa bulan? Kok berapa bulan? Berapa tahun?
tahun. Sekali-kali dicek nggih. Nah, dicek. Kira-kira pirang tahun. Matinya bukan karena diterkam oleh hayawan buas. Matinya bukan karena ditembak, matinya karena sudah apa? Sudah tua, lanjut usia. Anda bisa bayangin ganjaran yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu sedekah. Tiap saat alhamdulillah Allah taala kasih kesempatan kepada orang untuk sedekah. Tapi kalau sedekahnya berada di bulan Rajab, cara menghitungnya, panjangnya, menulisnya seperti masa panjangnya mulai ada burung yang kecil itu baru menetas dari telurnya sampai mati karena ketuaan. Jenengan golai pahala sedekah di selain bulan Rajab semacam ini mboten saged kecuali ada di bulan Rajab. Begitu pula Quran, begitu pula sholat jamaah, begitu pula majelis taklim semacam ini. Apalagi kalau kita bisa menghiasi hari-hari kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang istighfar, ada beberapa keuntungan baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hayati, monggo sambil diunjuk dinikmati. Pertama, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung untuk siapa? Untuk orang ketika dia nanti di padang mahsyar saat dibagikan buku catatan amal, diambil, diterima, lalu dibuka. Ternyata setelah dibuka yang paling banyak dia dapati adalah istighfar. Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ibadah lisan niki macam-macam, sholawat termasuk, zikir selain istighfar termasuk, apa malih maca Quran termasuk, ucapan ingkang sae termasuk, nasihat termasuk. Di antara sekian ibadah lisan sing paling dan paling menguntungkan bagi orangnya ketika pas membuka buku catatan amal, ternyata yang paling banyak adalah istighfar. Semoga kita digolongkan termasuk. Amin. Tuba. Ulama ahli hadis menerangkan di antara keterangan makna tuba adalah pohon yang disebut dengan syajarah tuba yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini merupakan kabar gembira sebagai penentu bagi orang yang masih gelisah atau susah menyikapi keadaannya, apakah termasuk su'ul khotimah atau husnul khotimah, masuk surga atau neraka. Kondisikan baca istighfar dan perbanyak membaca istighfar, karena setiap orang yang suka membaca istighfar nasibnya insya Allah akan mendapatkan syajarah tuba, pohon tuba yang diciptakan oleh Allah di dalam surganya. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama. Berarti hati-hati ketika ada orang menerima buku catatan amal nggak ada istighfarnya, atau mungkin istighfarnya sedikit. Apalagi naudzubillah yang paling banyak ghibahnya, la ilaha illallah. Paling kata ngerasani tonggo, paling kata mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Man takallama bi kalimatin min sakhatillah la yubali bihi balan. Barang siapa yang mengatakan satu kalimat yang menyebabkan Allah Ta'ala benci, tapi orang tersebut tidak sadar,
sab'ina kharifan. Allah Ta'ala akan hanyutkan orang tersebut di neraka 70. Masya Allah, masanya 70 nopo? Jaraknya antara awal atasnya jahanam sampai dasarnya jahanam itu jaraknya 70 tahun. Dari atap masjid ke lereng mungkin, kira-kira jatuhnya ke lantai itu berapa jam? Kok berapa jam? Berapa detik? Niki wonten neraka jerone, dalamnya itu kalau seandainya ada genteng atau batu dijatuhkan setelah 70 tahun baru nyampe. Kira-kira berapa kilo? Berapa meter? Loh 70. Itu satu kalimat. Min sakhatillah, satu kalimat yang menyebabkan Allah Ta'ala benci, bukan ridho. Berarti kalau dibalik, man takallama bi kalimatin min ridwanillah la yulki biha balan. Barang siapa yang mengatakan satu kalimat di mana kalimat ini menyebabkan ridhonya Allah, ternyata dia nggak sadar kalau itu kalimat menyebabkan ridhonya Allah. Allah Ta'ala cukup dengan satu kalimat menyebabkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tanya, jenengan jawab sing sae. Itu lho Pak rumahnya. Oh itu lho Pak tempatnya. Ucapan sing sae. Boten zikir, boten tasbih, boten Quran. Jawabi sing sae ketika ada orang bertanya atau mungkin menyapa. Monggo napa? Ora kok metot. Monggo Pak, monggo Bu. Badhe teng pundi Pak? Nggih. Termasuk juga program yang saat ini kita lihat di WhatsApp. Ada orang kirim assalamualaikum, jawaban Pak. Didelok tok. Njaluk utang no. Jawaban waalaikum, siapa tahu jawaban kita waalaikumsalam itu bermutu di akhirat. SWN napa niku singkatane? Napa SWN niku? Suwun napa? Suwun, boten matur suwun, suwun. SWN. Iya, tidak, monggo. Kadang-kadang nonton tanda ngeten nggih Pak. Yes, napa niki? Oh ngeten. Oke. Malam ini pengajian di Alis lah. Yes, kadang-kadang nonton tanda I love you tuh. Yes. Itu dihargai. Berapa banyak orang yang punya WhatsApp mengirim sesuatu kemudian kita komen mengatakan setuju, hati ini seneng. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa kebahagiaan ke dalam hatinya orang yang beriman. Itu sudah termasuk daripada jenis ma'ruf, kebaikan yang nantinya kita tidak tahu, siapa tahu itu penyebab daripada husnul khotimah. Mudah-mudahan panjang umur, wafat husnul khotimah, amin. Ini pertama faedah yang didapatkan bagi orang yang istighfar, tuba, mendapatkan kebahagiaan atau dengan arti pohon tuba yang ada di surga. Yang kedua, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis ini ada 3 faedah. Yang pertama, ja'alallah min kulli hammin faraja. Kesusahan dan kegelisahan iringi dengan istighfar, insya Allah susah dan gelisahnya akan dihilangkan oleh Allah. Barokahnya nopo? Istighfar. Nabi itu punya 4 sifat. Kalau 4 sifat ini nggak ada, nggak boleh jadi nabi. 1, jujur. 4 sifat ini dimiliki para anbiya, para mursalin. Di antara 4 sifat niku jujur. Kalau bohong nggak pantas jadi nabi.
Ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang dalam kehidupannya mengalami kesusahan, kegelisahan, cepat-cepat cari obatnya. Apa itu obatnya? Istighfar. Ja'alallah min kulli hammin faraja. Nabi Yunus yang disebutkan di dalam Al-Quran Dzannun, pemilik ikan paus, itu modalnya cuma apa? Istighfar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal. Di mana Nabi Yunus? Ditelan ikan paus. Di mana letak ikan paus? Di mana Pak? Masuk ning Telaga Binti Maimun, betul? Di mana? Di laut. Ikan paus nggak mungkin Pak berada di daratan atau mungkin di tempat yang dekat dengan pantai. Berada di dalam karena besarnya ikan paus. Nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak ada yang tahu di mana Yunus tiba-tiba hilang begitu saja. Malaikat Jibril dengar dari dasar laut ada suara Yunus. Lapor malaikat Jibril, Gusti nopo leres niki suarane Yunus. Dijawab oleh Allah, iya bener iku suarane. Kok iso ditelan apa? Ikan paus. Jenengan tinggali tengene Al-Qur'an. Ujung-ujungnya Nabi Yunus keluar. Apa yang menyebabkan beliau keluar? Apakah saat itu kirim WhatsApp kepada keluarganya? Enggak. Kenapa mungkin membelah daripada perutnya ikan paus? Enggak, cuma napa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasul jujur. Ja'alallah min kulli hammin faraja. Yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja. Problem apa saja, punya permasalahan apa saja, lockdown, jangan bilang orang, jangan apa, ojo kondo-kondo. Dawe guru kula, kalau perlu jangan ketahuan semut, nopo, sampai semut ojo oleh ngerti Pak, cukup Allah kita mengandalkan. Apa saja problemnya? Itu kan begini Al-Quran disebutkan, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah hei orang-orang yang berada di bahtaranya Nabi Yunus, Nabi sinten? Bahtaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh 40 jodoh, 40 jodoh manusia tinggal 40 jodoh. Dikasih anjuran oleh Allah istighfar, apa hasilnya? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala turunkan hujan sehingga kembali dunia makmur seperti yang kita lihat. Yang kedua, dikasih turunan yang berkah dan dikasih harta yang melimpah. Alhamdulillah. Barokah nopo? Istighfar. Waja'al warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Semoga di bulan Rajab Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli istighfar, dan semoga dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, dan semua rezeki kita dilancarkan, diberkahi oleh Allah, dan semoga masjid yang kita tempati tambah hari tambah makmur, tambah berkah, dan orang yang infak, yang mengsedekahkan hartanya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah rezeki dunia berserta rezeki akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bisirril Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab
membaca 50 kali ya dzal jalali wal ikram nastaghfiruka min jami'idz dzunubi wal atham. Penapal ya dzal jalali wal ikram nastaghfiruka min jami'idz dzunubi wal atham. Sarang-sarang ya dzal jalali wal ikram nastaghfiruka min jami'idz dzunubi wal atham. Malih ya dzal jalali wal ikram nastaghfiruka min jami'idz dzunubi wal atham. Wahai zat yang agung dan mulia, kami meminta ampun kepada kamu dari semua dosa dan kesalahan. Tiap hari dibaca 50 kali. Pinten? 50 kali. Malih ya dzal jalali wal ikram nastaghfiruka min jami'idz dzunub wal atham. Sing terakhir niki sing jarang kita pakai, min jami'idz dzunub wal atham. Ya dzal jalali wal ikram sampun mertos, nastaghfiruka juga tahu, min jami'idz dzunubi wal 50 kali dibaca tiap hari. Yang kedua, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 pagi, 70 malam. Kalau membaca, usahakan sambil mengangkat kedua tangan. Yarfa yadeh, usahakan sambil mengangkat kedua tangan. Apa khasiatnya? Orang itu di akhirat tidak akan terkena api neraka. Api neraka tidak akan mendekati orang yang membaca di bulan Rajab 70 kali dengan lafal Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan diamalkan, amin. Yang terakhir, Sayyidul Istighfar, pemimpin daripada istighfar. Sarang-sarang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca walaupun cuma sekali, walaupun cuma sekali. Kalau jenengan baca pagi, ternyata ajal tiba. Dalam hadis, orang tadi min ahlil jannah, termasuk penduduk nopo surga. Namanya aja Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Jadi kalau dibaca walaupun sekali sudah seakan-akan membaca sekian istighfar. Kalau dibaca seandainya malam, ternyata belum datang waktu pagi, ajal sudah tiba, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk daripada penduduk surga. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ajibtu, aku sangat heran. Heran apa? Di mana Allah Ta'ala itu menciptakan suatu penyakit sekaligus obat untuk menghilangkan penyakit. Ajibtu liman halaka, aku sangat heran kepada orang yang rusak karena sebab penyakit, dan Allah juga menurunkan apa? Obat untuk menghilangkan penyakit. Apa itu penyakit? Dosa. Apa itu obatnya? Istighfar. Ramuan yang paling efektif untuk menghilangkan penyakit berupa dosa yaitu istighfar. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah
dan semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya tadi, ya dzal jalali wal ikram nastaghfiruka min jami'idz dzunubi wal atham. Berapa kali diwau? 50 kali. Baca 50 kali. Alhamdulillah, semoga Allah telah mengijabi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.